Shalom semua beliau berdua dikasih oleh Tuhan. Saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan dari sore hari ini. Saudara, kita pada sore hari ini, amin. Amin. Tentunya kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk memuji firman Tuhan. Kita bawa korban syukur kita. Karena hanya Dia yang layak untuk kita diberikan.
setiap kami ya Bapa. Kau yang bertata di atas pujian, di atas puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya Tuhan Kau yang akan menyertai ibadah kami mulai dari awal pertengahan pada akhir nanti Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, dan bahkan mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Tuhan yang begitu baik, amat baik dalam kehidupan kita. Haleluya.
selalu ada di setiap musim hidup kami. Dan yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada yang seperti-Mu. Kami memuji kebesaran sebab Tuhan baik. Kami bersyukur sore hari ini. Kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan itu membawa harum di hadapan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan merenungkan sebagian dari firman. Biarlah Kau sendiri yang berfirman setiap kami. Kami percaya firman berkuasa. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Saya itu kenapa selamat pagi supaya pagi dengan semangat, ya. Walaupun di tengah-tengah cuaca yang hari ini saya melihat sempat di 11 derajat waktu pagi sekarang. Tapi saya melihat wajah-wajah yang semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara adalah orang-orang yang hebat. Kok gak ada yang amin? Allah kita Allah yang luar biasa. Saudara, saya mau cerita gini. Saya ini agak gak tahu kenapa baru kali ini Bapak Ibu sekalian masih sedikit agak goyang sedikit karena setelah hampir 2 hari 2 malam saya naik kapal laut dari Balikpapan tahu ya, di Balikpapan juga Surabaya. Jadi sebenarnya perjalanannya sih tidak terlalu panjang, cuma 32 atau sampai 36 jam. Tapi ternyata Bapak Ibu bahwa naik kapal itu nunggu mau naik itu loh saudara. Yang maklum negara kita tercinta kan itu. Bilangnya jam 4 subuh. Jadi jam 4 subuh hari Senin harusnya itu sudah berangkat kapalnya 4 subuh. Ternyata berangkatnya pukul 11 siang. Luar biasa saudara. Negara kita luar biasa lainnya. Jadi kemudian turunnya Bapak Ibu jam 7 sudah. Rupanya ada perbedaan Bapak Ibu. Dan kalau naik kapal itu beritanya misalnya tiba di Surabaya itu bukan berarti kita langsung turun dari kapal, bukan ternyata. Tiba itu artinya menyentuh wilayah perairan Surabaya. Nah, baru turun itu kalau namanya sandar. Jadi waktu udah tiba saat itu sudah tinggal turun dan langsung ternyata itu sandar. Dan itu antara tiba dan sandar itu kemarin hampir 4 jam. Sebentar ya, jadi hampir 2 hari 2 malam saya berada di kapal tercinta itu. Jadi lumayan Bapak, jadi agak yang ngeluh dikit lah saudara. Jadi bagi yang pernah naik kapal ada yang sampai 1-2 hari pernah? Belum? Wah di sana ada pernah. Kapal yang sekarang itu beda Bapak dengan yang dulu. Ini ada kapal ini mirip hotel. Itu tempat mandinya itu ada apanya? Yang bisa tiduran itu batap lah. Kalau batap apa lah itu bisa mandi. Ternyata ada itunya Bapak Ibu, namanya kelas VIP. Tapi kalau Jerman saya lebih dari VIP. Saya bersama-sama dengan penonton. Jadi kelas lesehan. Wah, saya bisa ngobrol dengan orang banyak saudara yang rata-rata ternyata mereka sudah bisa ngobrol dengan mereka sampai berbuih juga saya. Itu yang justru menjadi kesukaan dari penghiburan bagi saya sehingga 2 hari 2 malam itu terasa kayak 2 hari 2 malam sampai juga. Tapi Bapak Ibu dikasih makan 4 kali, enak. Jadi sesekali nanti kita pergi ke ibu kota Nusantara bersama-sama sana. Aminnya cuma amin. Bersama-sama nanti kita melihat itu bisa di IKN ibu kota Nusantara. Naik kapal, rame-rame, satu keluarga satu kamar, satu keluarga satu kamar. Saya kenal sama nakodanya. Karena namanya ada di situ, nama nakodanya Al
paling siap baik. Ya. Nah, jadi itulah perjalanan saya singkat saya 2 hari 2 malam ini. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan saya bisa tiba di selamat dengan Bapak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, malam ini saya menyampaikan sesuatu yang saya percaya ini adalah tujuan Tuhan atas setiap kita umat. Nah, saudara, bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu, menciptakan segala itu dengan tujuan. Tuhan tidak pernah iseng, termasuk di dalam menciptakan kita. Jadi artinya saudara bahwa Tuhan itu gak boleh cuma ketika lagi nganggur, ayo Bapa, Anak, dan Roh Kudus, daripada nganggur, ayo mintain manusia, enggak seperti itu. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan. Demikian pula dengan kita, orang-orang karena orang Kristen itu saudara, itu diciptakan dengan tujuan. Jadi bukan hanya sekedar nama orang Kristen minggu beribadah, hari Rabu beribadah, waktu ibadah, cuma itu saja KTP-nya Kristen, bukan hanya itu. Tetapi punya tujuan dalam menciptakan manusia. Nah, saudara, di dalam beberapa minggu ke depan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengerti tujuan apa atasnya. Nah, saudara, oleh karena itu saya ingin memberikan tema malam hari ini yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, saudara, kita baca terlebih dahulu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kolose ayat kedua pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kalau sudah dapat boleh berkata oke. Kalau yang nggak bawa Alkitab bisa dilihat di sebelah sini. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa kita diciptakan dengan tujuan. Nah, di dalam pengiringan kita juga akan Tuhan, itu juga ada tujuan. Jadi bukan cuma sekedar saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sampai nanti akhir hidup kita cuma melakukan ritual yang seperti ini. Pokoknya waktunya sampai ibadah, ikut ibadah, berdoa seperti ini. Tidak, ada hal yang lebih besar daripada itu. Untuk supaya kita di dalam pengiringan akan Tuhan, itu tadi dikatakan supaya kita berakar di dalam Tuhan. Nah, saudara, orang itu tentunya ketika melihat sebuah tanaman, tanaman di sini paling banyak tanaman di sini adalah sampai hari ini kalau nggak salah masih kentang. Oh itu ya, masih kentang ya. Nah, saudara, saya ingin melihat dari akhirnya dulu, yaitu ketika orang sudah panen. Kalau di dalam bahasa asingnya itu bongkar. Saya kasih tahu itu itu lagi bongkar kentang. Jadi pikirnya kentang itu dibongkar. Orang dan itu orang panen itu namanya itu bongkar kentang. Itu panen kentang. Ya mohon maklum ya istri saya, jadi sabar pagi, jadi bahasanya juga kurang bagus, saya banyak baca. Nah, saudara, orang bongkar kentang langsung tahu kentangnya yang muncul. Tapi semua kita tahu dan paham bahwa itu tidak serta-merta tiba-tiba muncul kentang, betul? Yang pertama tentunya udah pasti semua tahu lah, ya saya ingatkan kembali ya. Yang pertama kita naruh di tanah, namanya tanam ya. Yang sebelumnya kita nggak usah perhitung, tanam dulu. Nah, saudara, untuk menghasilkan buah, yang pertama itu harus ada bibitnya yang ditanam. Nah, saudara, yang paling penting juga ini adalah jangan lupa itu harus punya yang namanya akar, betul? Akar. Nah, kemudian setelah berakar, kemudian dipelihara, dikompres, dikocok.
cowok itu sama ya? Beda ya? Ya pokoknya kira-kira begitu. Maklum lah udah sekian lama saya kenal tentang kok gini-gini siapa orang jangan remehkan. Nanti kalau ada yang bongkar, boleh minta bantuan saya. Saya bongkar pernah, itu pernah lengkap saya itu. Jadi kalau saya orang yang lengkap dalam pekerjaan saya, bongkar, ya masak, ya narik, ya narik oleh sapi, terus kewewi, saya pernah juga. Semua kadang-kadang waktu bongkar kena apa? Cari suket gitu. Mikul pura-pura di karangan orang ada kentang mau panen, saya jodohkan di bawah kayak namanya. Orangnya adalah sebelah ini, tersangkanya masalah itu loh mas. Jadi saya menjodohkan dia di bawah ke amanahnya sama ini. Jadi keranjang itu selain suket isinya adalah kentangnya bawah banyak bapak minat orang puluhan sebelum ngaku dosa. Nah sekarang berakar itu penting sekali. Saya sebenarnya lebih familiar dengan apel. Sebenarnya apel karena apelnya pertama itu berakar. Setelah berakar, setelah dipelihara itu dia mulai bertumbuh. Ada yang muncul kembang, nyala dan sebagainya. Dan terakhir baru berbuah. Nah inilah Bapak Ibu yang penting sekali untuk kita tahu bahwa yang pertama kita harus berakar terlebih dahulu. Nah saudara, berakar di dalam Kristus, saudara. Nah, fungsi akar, beberapa fungsi dari akarnya adalah menancap kuat sehingga nggak mudah roboh. Nah, saudara, beberapa minggu terakhir bagi yang mengikuti berita di dunia, saudara Reuters kemarin mengumumkan ada 5 kejadian. Yang pertama di Papua Nugini ke Papua ada tapi masih ke arah ke timur lagi. Di Papua Nugini, kemudian di Filipina, kemudian yang ketiga ada di Palu, Donggala. Nah, kemarin Bapak Ibu kebetulan 1 hari 2 hari peristiwa itu kakak saya lagi berangkat ke sana naik kapal. Harusnya siang berangkat, pagi jam 6 sampai dari Balikpapan ke Palu. Saudara saya teleponin dia karena peminatnya saya ngurus di sana. Minat Donggala saya ngurus satu poin. Seharian tidak bisa diangkat. Ya namanya saudara itu kakak saya. Waduh saya sempat panik saya tanya ke anak-anak ada kabar Bapak kan? Nggak ada enggak. Saya telepon enggak. Ternyata setelah gempa itu memang nggak terlalu besar, tapi itu susulan terus. Jarak berapa jam gempa lagi seperti itu. Puji Tuhan akhirnya malam-malam jam 9 baru menolak. Ada sih di wong di wati orang ngerti apa ya khawatir kalau misalnya seperti nasib di Donggala. Kemudian ada di Filipina dan yang terakhir kita semua pasti mendengar yang jumlah korban 1.000-an yaitu di Venezuela. Nah sekarang dari penelitian saudara paling besar penyebabnya mengapa itu sampai roboh? Jepang juga, Jepang. Nah di antara kelima tempat itu ternyata yang dampaknya tidak terlalu besar. Walaupun ada korban juga dan yang besar adalah Jepang. Mengapa Jepang Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu di bangunan yang ada di negara Jepang itu pakai sistem namanya cakar ayam. Jadi ketika gempa datang itu cuma goyangnya itu tidak sampai geruduk gitu sudah. Jadi cuma ada yang namanya roboh ada. Dan ternyata itu pondasinya sudah penyebab terbesar dari itu sampai runtuh adalah pondasinya. Nah juga demikian juga dengan firman Tuhan malam hari ini saudara. Kenapa banyak goyang saudara? Karena nggak berakar. Saudara ada banyak saudara yang membuat saya juga sedih. Ada banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan karena dia nggak berakar. Tadi lagu tadi yang terakhir, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara ada orang yang sekali Yesus, tapi karena ada godaan, ada goncangan, dia meninggalkan Yesus. Banyak di tempat saya, dan itu yang jadi ngeri. Ya saya sedih juga, karena yang tadinya berakhir di dalam Tuhan ternyata meninggalkan ketika terjadi goncangan. Nah, saudara itulah mengapa kita perlu untuk berakar.
Selain itu saudara, fungsi akar supaya tidak menancap sampai bawah dan tidak mudah roboh, dia juga untuk menopang pertumbuhan. Kalau sudah punya akar saudara, itu akan membuat sebenarnya itu bertumbuh. Apel, di sini juga ada apel ya. Zaman saya belum ada. Jadi artinya saya ini sudah cukup tua, ya. Baru kali ini saya ngaku, dia saya nggak pernah bisa tua, saudara. Jadi kalau apel itu saudara itu jangan dimulai dari akarnya. Tidak mungkin apel akan berbuah kalau akarnya tidak kuat. Tidak mungkin juga apel akan berbuah kalau dia tidak mengalami pertumbuhan. Makanya dipelihara, dipretes. Mas sampai sekarang namanya masih pretes saja. Masih pretes kalau bisa dipelihara supaya apa? Berbuah. Nah secara rohani, akar itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya berharap tidak ada yang bosan dengan setiap kali saya ngomong. Untuk kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Baca firman. Baca. Saudara, ini penting sekali saudara membaca dan merenungkan firman setiap saat. Ini membuat kita berakar ya. Sehingga ketika terjadi goncangan, kita tidak terobos. Kita tidak tergoncang karena kita berakar kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, juga cara memperdalam akar supaya kita berakar setia di dalam persekutuan seperti saat ini beribadah. Ini sudah membuat kita berakar dalam Tuhan, sehingga ketika goncangan datang kita tidak sampai roboh, tidak sampai tergoncang. Nah saudara, tanpa akar yang kuat, seorang akan mudah jatuh dalam pencobaan. Hampir berakar. Jadi penting sekali saudara, jangan saudara kita sibuk dengan pekerjaan yang termasuk sibuk melayani, tetapi pastikan kehidupan kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Itu akan membuat kita kokoh, tetap tegar di masa sekarang. Ya. Yang kedua saudara, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kalau tadi kita berakar, kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Nah saudara, pertumbuhan itu berarti itu tentang perubahan hidup. Saudara, contoh tanda-tanda orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan, dia akan semakin mengenal Kristus. Saudara, ada kata kenal dan tahu. Ini beda sekali. Saudara, kalau kenal ini berbicara mengenai kenal. Kalau tahu, saudara, tahu pengetahuan itu berdasarkan karena informasi. Tetapi kenal itu karena relasi. Contohnya, semua kita pasti tahu siapa itu Prabowo Subianto. Semua pasti tahu. Bu Esi, siapa dia? Dia adalah presidennya, Bapak Ibu saudara sekalian. Presiden saya juga saudara. Ya, walaupun saya nggak pilih dia saudara, tapi dia presiden kita bersama dia saudara. Nah, saudara tahu dari mana bahwa dia itu adalah Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia? Tahu dari mana? Dari media cetak, media elektronik, dari televisi, dari Instagram, dari Facebook, dari di sini kan ya semua suka TikTok, dari wajah-wajah suka TikTok. Dari situ kita tahu informasi yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Itu tahu. Tetapi tidak semua orang mengenal namanya Prabowo Subianto. Karena saudara, kalau mengenal itu dibutuhkan namanya relasi, hubungan, punya hubungan. Nah, saudara, kita akan memiliki pertumbuhan secara rohani, menjadi dewasa secara rohani, kalau kita semakin mengenal Kristus. Bukan cuma tahu. Bapak Ibu, kalau cuma tahu, orang yang bukan Kristennya tahu siapa Yesus. Saya pernah katakan di sini ya, saya itu banyak berinteraksi dengan orang Bugis, orang Buton, orang Dayak sebagian, orang Kutai, yang orang ini mereka adalah orang seberang, ya. Ngerti maksudnya seberang ya? Bukan di seberang sana, bukan jual nasi goreng, ya. Yang kadang-kadang bumbunya bisa masuk ya pas
pastor daripada menimbulkan seperti itu. Nah, saudara, itu saya berinteraksi dengan mereka. Nah, saudara, kalau tahu Yesus, mereka tahu. Ya, mereka kalau misalnya saya tanya, tahu Yesus nggak? Oh, tahu. Siapa dia? Dia berkata Tuhanna orang Kristen. Ya, jadi kalau orang bungkus itu ditambahin G, Bapak Ibu. Di belakangnya tambah G. Jadi Tuhan jadi Tuhan. Ya, ketat jadi ketat. Tahu ya, maksudnya. Jadi itu beda. Jadi Kristen itu juga Kristen. Ya, saya sempat debat sedikit sama dia. Maksudnya beberapa kali Bapak Ibu saya pernah saksikan juga ya. Jadi orang Kristen sih benar ya, nggak boleh beli, tapi aku tukang sayur, kalau minyak jangan terlaluan juga lah ya, supaya kita jadi saksi ya. Mau Kristen mau di teman jangan. Misalnya aku nih biro 50 apa, jangan mulai gitu lah ya. Jadi 50 ribu, jadi satu rezeki cuma 1.000 jangan mulai ya. Jadi apalagi kalau dia kembalian 5.000 kita belanja 4.500, susun 500, ya wes 500, wes aku mau gitu. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi cuma gara-gara itu mereka itu orang tak saya, kan ternyata benar. Orang Kristen ya kan gitu. Orang Kristen ya saya menggunakan Kristen. Iya, Kristen. Iya, Kristen. Daripada ikut dia Kristen. Aku jadi hubungan sampai habis saya punya hubungan sangat baik di pasar. Jadi jemaat di tempat saya itu paling tahu Pak Pendeta Gatot itu temannya orang pasar. Jadi ya maksud Tuhan Bapak Ibu, gak ada ruginya Bapak Ibu kalau kita lakukan seperti itu. Kalau baik sama orang, jangan cuma baik sama orang Kristen. Ya, kita jadi terang, kita jadi terang ya. Bapak Ibu kalau ini dimatiin. Kalau sekarang saya nyalakan misalnya, saya nyalakan gini, nggak akan terlalu terang, ya karena kalah dengan lampu-lampu yang indah. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau misalnya lampu ini dimatiin, kalau ini cuma satu tempat saya suruh matiin sekarang juga kalau nggak percaya. Kalau semua lampu dimatiin saya nyalakan ini, pasti ini kelihatan terang. Nah, demikian juga dengan kita, makanya Tuhan mau jadilah terang itu ya, terang menerangi kegelapan. Jadi bukan terang. Seringkali kita itu terang, ketemu terang. Kita nggak mau bergaul dengan orang yang sana. Saya bersyukur dan sini sering, mohon maaf saya nggak izin ya, tapi seringkali di dalam khotbah saya di beberapa tempat saya pamerkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana di sini itu toleransinya, kemudian kita mau masuk ke dunia mereka itu luar biasa. Harusnya kan seperti itu. Cuma seringkali orang Kristen itu ketemunya orang Kristen seperti itu. Gak seperti itu. Ya, kalau teman itu kurang apa yang terjadi? Misalnya, akhirnya kita ini sama-sama center. Bapak Ibu center, saya center. Center ketemu center. Akhirnya apa yang terjadi? Situ oleh. Hanya tempat, mau pernah dengar juga ya, gereja berantem, gereja tempat pecah di tempat saya Bapak, baru ada 6 gereja berantem. Karena masalah satunya, paling banyak itu center. Supaya kesana, silo begitu marah, kalau begitu. Nama keluarga boleh. Harusnya apa? Kita keluar, ya, supaya kita jadi terang. Dunia ini kan gelap, kita ini terang. Ya, ini saatnya seperti itu. Nah, saudara kembali ke firman Tuhan lagi saudara. Untuk kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, yaitu semakin mengenal Kristus, semakin mengasihi sesama dalam praktik sehari-hari. Orang yang bertumbuh dewasa, Bapak Ibu ya. Bertumbuh dewasa itu dia semakin mengasihi sesamanya, semakin mampu mengampuni. Kalau mau jujur Bapak Ibu, mengampuni itu gampang atau mudah? Oh sama aja, nggak punya milih kok, gampang atau mudah sama aja itu. Tapi jujur, nggak usah dijawab, nggak usah kencang-kencang. Cuma Bapak Ibu yang dengar sama Tuhan yang dengar. Sebenarnya kalau mau jujur, mengampuni itu mudah atau cukup sukar? Saya mewakili aja dengan hati suka. Mengampuni sebenarnya tidak mudah. Tidak mudah. Saya berani ngomong karena saya pernah
pernah menjadi pelaku di mana saya sulit untuk mengampuni seseorang. Saya perlu waktu untuk mengampuni. Tapi saudara, saya sadar mengapa saya akhirnya mengampuni orang. Walaupun sengaja menyakiti saya, semua orang tahu dia nyakiti saya. Dan ini makin susah mengampuni. Saya sadar bahwa nanti silakan cari di Alkitab. Ada firman yang mengatakan begini, jikalau kamu mengampuni, maka Bapa di surga mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni kamu. Ketika saya baca firman ini, saya langsung berubah apa? Oh, kalau saya tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni saya. Adakah yang merasa di sini tidak punya dosa? Ada yang merasa, oh sadar dulu. Rasanya saya pernah sih selama saya hidup ini, kayaknya 2 kali saya berbuat dosa, berbuat salah. Tetapi itu kan saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni, saya sudah minta ampun terima. Jadi sekarang saya sudah pernah salah, nggak ada ya rasanya ya. Nah saudara, kalau kita nggak mau mengampuni, Bapa di surga nggak mengampuni. Artinya apa? Termasuk dosa. Kalau dosa nggak diampuni, mohon maaf. Ini sangat mendasar sekali. Surga tempat orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Surga. Kalau orang tidak masuk surga berarti dia sudah dipulihkan. Artinya dosanya sudah diampuni. Nah, kalau kita nggak diampuni, tetap kita menjadi orang di surga ada tulisan pintunya. Orang berdosa dilarang masuk surga. Orang yang dewasa lagi akan mudah untuk mengampuni sesamanya. Yang setuju bilang, walaupun susah, walaupun diperlukan perjuangan. Apalagi kalau dia menyakiti berkali-kali kau sakiti. Itu ngarang sendiri, saya bukan gitu kayaknya. Nah, memang gak mudah tapi mari kita lepaskan orang. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada orang yang sakit dan ditanya menurut dokter tidak ada sakitnya, dideteksi proses dokter lain tidak ada sakit. Ketika dilanya dan ini terjadi Bapak Ibu, ini sumpah, ini betulan terjadi Bapak Ibu. Ditanya tidak ada yang tahu, tetapi waktu ditanya kembali semakin dalam saya bertanya, sanggup tiba-tiba orang buka terakhir itu bulan Juni ini bulan apa ya? Bulan Juni masih awal-awal di minggu pertama saya mau ke rumah sakit. Saya di sini pun nanti pasti akan cari rumah sakit karena itu salah satu kesukaan saya. Kesukaan saya itu rumah sakit. Bukan berarti saya sakit, bukan. Saya bertemu dengan orang yang mengalami kelemahan itu saya paling suka. Bapak Ibu tahu kenapa? Orang kalau udah sakit mau agamanya mau tunjukkan, mau bokian, mau apapun agamanya ataupun nggak beragama, kalau sudah sakit pasti mau didoakan. Itu yang buat saya senang sekali. Apalagi yang mau maaf, yang udah sedang tulis ya. Sudah tahu sedang tulis? Nah, berhenti. Sedang tulis itu. Yang kayak gitu mau agamanya apapun, mau separah apapun, Bapak mau saya doakan. Pasti. Nggak percaya? Ayo mulai kapan kita jadwal lagi? Rumah sakit. Bapak Ibu, rumah sakit salah satu lembaga di mana kita akan ngobrol haji. Begitu banyak orang saya didoakan. Izin dulu tadi baru jangan lupa izin dulu ya. Saya berdoa di dalam nama. Kalau nggak mau terlalu transparan di dalam nama Isa Mas. Dan nama Isa Mas. Dan itu amal itu buat kita. Pasti dia mau doakan. Sembuh nggak sembuh urusan itu kan. Ya. Jadi dari situ banyak orang yang digunakan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita rindu ya. Bangku-bangku yang kosong akan segera diisi oleh jiwa-jiwa baru. Amin. Salah satunya itu. Nah, kembali untuk bertumbuh menjadi dewasa secara rohani itu semakin mampu, mudah mengampuni. Kemudian yang ketiga, berbuah. Kalau tadi berakhir, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15, mulai ayat 5 sampai 8, mulai dari ayat 1 sampai ayat 8, itu saudara
dikatakan bahwa berbuah itu bukan cuma aktivitas kita, bukan karena aktivitas kita, tapi karena kita follow after the Lord. Mari kita bersama-sama kita. 1, 2, 3. Bersesuai dengan bersumpah. Haleluya. Follow after, artinya melekat pada Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu. Ada lagu itu kan? Jangan main bikin amaran menengah gitu ya. Gak ada asli loh. Ya Allah, Engkau kerinduanku selalu. DPW ada gitu ya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kepadamu melimpah asku. Jiwaku melekat kepadamu. Ya ampun, saya paling tua kan, ada yang tahu lagu ini memang tahun 63. Jadi ada yang tahu ya apa-apa saudara ya. Berbuat bukan sekedar aktivitas, tetapi hasil dari kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Melekat. Nah saudara, makanya dalam bahasa aslinya memakai kata ginosku. Ada yang ginosku atau ginosku, melekat. Jadi punya hubungan yang begitu erat. Ini ginosku. Nah, saudara, jadi kita bisa berbuat kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tadi di yang pertama untuk kita berangkat sudah saya singgung. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian. Saya katakan di sini sudah ada Abah, ada ya. Ayo baca Alkitab, ada ya? Ada? Belum? Oh, setahu saya ada. Ayo baca Alkitab. Dan setiap hari itu ada yang mulai ada yang 10 pasal, ada yang 5 pasal, ada juga yang 3 pasal setiap hari. Jadi Mazmur 1, Kejadian 1, sama Matius pasal 1. Ada yang begitu, ada juga yang mulai dari Kejadian Baru, ada juga yang mulai dari Mazmur. Saya pikir sudah ada. Ayo baca Alkitab, Abah. Jadi itu membuat kita disiplin. Ya, jadi kalau itu harus ada artinya, saya pikir nggak ada salahnya kalau kita mau coba. Ada artinya, ada yang mengingatkan. Jadi bangun pagi ada yang mengingatkan, yuk Abah, ayo baca Alkitab. Jadi itu selama setahun, Kejadian sampai Wahyu, mari selesai. Nanti kita berikan kembali. Saya percaya ini akan sangat memberkati setiap kita. Mungkin selama ini banyak, kalau di sini saya kasih wajah-wajahnya Kejadian sampai Wahyu ini udah 8, 9, 10 kali nih ya. Kita ulangi yang tidak. Setuju? Amin? Amin? Saya berharap bahwa saya pernah ngajak saudara anak dari rumah saya. Saya cuma ngomong sebelum Yesus datang, minimal sebelum Tuhan panggil kita, minimal kita pernah baca Kejadian sampai Wahyu 1 kali ya. Kalau lebih baik. Ya, kita mengajak untuk setiap kita mari, ayo baca kita. Nah, saudara, yang terakhir lagi berbuah, berakar bertemu dan akhirnya berbuah. Nah, saudara, buah yang Tuhan cari, tentunya buah yang Tuhan cari bukan sekedar buah yang secara jasmani bukan, tetapi buah yang itu karakter Kristus. Berbuah. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Memang kita nggak bisa sempurna seperti Tuhan, nggak bisa. Kita sedang disempurnakan. Saya pernah katakan saudara, kita manusia nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan banyak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang sempurna juga Tuhan. Tetapi kita sedang disempurnakan. Nah, saudara, dua yang mencari yang pertama punya karakter Kristus, karakter yang diubah. Bapak Ibu tahu nggak sih karakter Kristus seperti apa? Boleh baca nanti ya di dalam kitab Galatia. Pasalnya dicari nanti ya, yang ada lagunya itu. Buah Roh Kudus. Masa nggak tahu lagi udah kasihan ya saya. Kasih, sukacita, dan ada berapa lagu? 9 atau 8? 8 atau 9? Kalau tahu, atau pura-pura gak tahu aja, macam-macam rendah hati ya, puji Tuhan. Sudah ada 9 buah. Itu karakter Tuhan, ya 9 buah. Kalau saudara ingin tahu karakter Tuhan itu 9 buah. Ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada apa lagi? Dimulai dari kasih, diakhiri dengan penguasaan.
9 buah roh. Nah sekarang karakter Kristus ada di buah roh. Pertanyaannya, sudahkah buah-buah roh itu menghiasi kehidupan? Ya, kebaikan, ada kemurahan, ada yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu. Kita punya 1 sampai 8. Kemurahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kalau tidak ada nomor 9, penguasaan diri, nggak ada artinya. Penguasaan diri sangat penting. Dan itu salah satu buah roh. Dan ternyata dari survei yang telah saya adakan Bapak Ibu, ini survei ini selama hampir 6 bulan. Saya cari dari beberapa gereja, dari kaum dewasa dan muda, yang paling susah penguasaan diri. Karena setiap hari Bapak Ibu kita ini dihadapkan dengan penguasaan diri. Setiap hari, Bapak nanti pulangnya, nanti pagi berangkat, bawa motor, bawa mobil, kadang-kadang diserempet, mau diserempet, ayo, apa ya? Minimal kita lakukan apa? Coba minimal apa? Kalau tangan nggak nolak ya, minimal mata. Itu penguasaan diri. Terus rapi-rapi masuk dan dicorokin ya, supaya dari bentuknya bisa bentuknya yang hujan. Wah kena ini. Gimana sikap kita? Ini penguasaan diri. Jadi penting sekali Bapak sedikit sebelum saya akhiri. Banyak orang mengejar karunia roh. Bukan berarti karunia roh nggak penting. Karunia roh itu ada 9 Bapak. Ada apa? Ada karunia nubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia mujizat, karunia iman. Ya, ada 9 roh. Banyak orang terlalu mengejar karunia, lupa dengan buah roh. Buah roh ini karakter kita. Sedangkan karunia roh memperlengkapi kita. Maksudnya begini Bapak, perlunya karunia roh itu contohnya begini. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang sakit, kita minta karunia apa dari Tuhan? Karena ada karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Kalau kita menuju orang sakit, kita minta karunia apa? Kesembuhan. Sesuai Bapak Ibu ya, harus sesuai ya. Jangan karena apa orang sakit kita minta karunia pengetahuan. Langsung ada orang sakit begini loh. Albert Einstein itu menilai sakitmu tuh sebenarnya berapa digit itu A tambah X plus 3 loh. Oh itu bukan itu Bapak Ibu. Ya. Sesuai ya. Kalau kita nggak punya masalah yang memerlukan iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu sekarang bukan cuma iman yang besar. Iman yang seringkali dilakukan kita harus punya iman yang besar. Iman yang apa? Memindahkan gunung biru ke gunung Arjuna. Wah ini iman yang besar. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita harus punya iman yang benar. Makanya ada lagunya saudaranya siapa? Saudaranya Cakso kayaknya. Nah, Cakso saya itu bukan Cakso saudaranya. Itu saudaranya nyanyikan lagu itu. Ini iman yang benar Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan pengakuan yang menciptakan lagu ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tuhan yang punya kuasa sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal di sana. Walaupun gunung itu tak ya pada kayak itu sebenarnya. Itu seringkali kita punya iman yang besar. Tapi bila itu Yesus berkata bahwa walaupun gunung itu nggak berpindah, tetap percaya. Ini bukan iman yang besar, iman yang benar. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi iman yang benar. Jadi bukan cuma iman yang besar, tapi iman yang benar. Ya, walaupun nggak terjadi seperti yang kita inginkan, yang seperti walaupun nggak terjadi seperti kita doakan, tetap percaya itu iman yang benar. Kemudian berbuah bagaimana tadi buah roh. Yang kedua buah berupa cinta. Saya akhiri dengan ini Bapak Ibu. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, setiap kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak pernah bertanya seperti ini. Berapa lama kamu ikut aku? Berapa tahun kamu melayani aku? Tidak pernah. Berapa persekutuan yang kamu bawakan? Tidak pernah. Karena
Kamu pelayanan udah berapa puluh tahun melayani aku, Tuhan nggak pernah tanya itu. No, jangan terlalu GR. Bagi yang nggak terlalu lama melayani, termasuk saya tuh nggak boleh GR. Nggak, itu nggak pernah tanya kamu. Tapi salah satu yang ditanya Tuhan adalah berapa jiwa yang kau bawa. Saya bersyukur berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Kalau nggak salah, keluarga dari Bapak Besto, Bapak Imaji, dan semuanya, hampir semuanya bawa jiwa. Ngerti maksud saya? Kan mohon maaf, pasangannya dari Andri, dari daerah Lombok. Udah, ngerti maksud saya. Memang bawa jiwa. Itu luar biasa. Saya sampai hari kalau ini mengingat Bapak Ibu, biar saya disapa ini, selalu saya, walaupun saya nggak sebutkan satu, saya selalu berdoa untuk jemaat yang di Sumber Beras. Berkati mereka. Setiap kali saya berkata luar biasa perbuatan Tuhan melalui dua kali sabda. Oh jemaat, ini amazing, betul. Saya sampai agak paling gini, maksudnya semua. Ini yang harus kita lanjutkan. Bukan berarti nanti yang nggak sepadan itu bukan. Masa kita tidak jangan berhenti sampai di sini. Kalau Tuhan sudah bisa lakukan melalui hal itu, pasti ada hal yang lain yang Tuhan mau kita kerjakan. Yaitu apa? Buah jiwa. Dan ini saatnya, Bapak Ibu sekalian. Melalui apa? Kesaksian kita. Saya pernah sampaikan kepada ada dua hal yang saya terapkan: bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi, menjadi saksi. Ada orang yang ngomong gini, kalau bersaksi memang kita yang ngomong. Kita mau mengabarkan kabar kesukaan itu, ngomong ke orang, bersaksi. Tapi ada orang alasan gini, aku nggak pintar ngomong. Oke, kamu nggak bisa ngomong. Yang kedua, menjadi saksi. Melalui apa? Tingkah laku, perbuatan, tutur kata. Seperti yang saya katakan, saudara, orang Bugis yang tadi saya cerita itu memang nggak banyak. Baru ada 3 orang selama berpuluh-puluh tahun saya bawa jiwa 3 orang Bugis. Ya kalau semuanya orang Jawa, orang Jenis. Tapi 3 orang Bugis ini sekarang Bapak, mereka punya namanya kesan. Kesan itu di tempat kami kelompok saling memperhatikan. Kalau itu kelompok sel, ada kelompok sel, kelompok kecil. 3 orang sekarang jadi pemimpin kesan, pemimpin kelompok sel. Dan mereka menjangkau siapa? Tukang-tukang ikan, tukang jual ikan, tukang jual ayam di pasar. Jadi merambah, jadi jual-jual orang dari dalam Tuhan. Dan kalau itu bisa terjadi di sana, saya percaya di tempat ini tuh Tuhan bisa lama dari sama kalian. Ini saatnya dimana kita mulai memikirkan Bapak. Ayo, kita nggak boleh jadi orang yang egois, kita nggak boleh egois. Yang penting aku selamat. Aku nggak percaya Yesus Yesus. Aku mau berrokok, namanya egois. Ayo, bersaksi. Bagi yang suka ngomong, ayo. Saya ini orang suka ngomong. Jadi saya nggak kurang tahan juga. Saya ingin juga cepat-cepat berkenalan dengan kiri kanan, atas bawah dan samping kiri kanan semuanya supaya saya bisa ngocek ke mereka. Menyaksikan kebaikan Tuhan pada saya bagikan ke mereka. Dan kamu kita nggak bisa apa-apa melalui kehidupan kita. Ayo kita jadi teladan buat mereka. Mereka bilang kok beda ya, kok CJ ya, kok Kristen CJ tiba seperti itu. Ya. Dan ini diperlukan saudara, dan ini adalah kerinduan Tuhan supaya kita hidup menghasilkan Tuhan. Tapi dimulai dari mana? Kita harus berakar buah. Setelah berakar buah, kita akan mengalami pertumbuhan, dan kita akhirnya menghasilkan buah bagi Kristus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang menjawab pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman, supaya kami berakar di dalam Tuhan. Biar kehidupan yang kami jalani bukan sekedar hidup yang hanya numpang lewat, tapi kami memiliki kerinduan untuk banyak orang diselamatkan. Ampuni kalau selama ini kami tidak menjadi saksi. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami tidak memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kami mau Tuhan malam hari ini kami mulai komitmen yang baru untuk benar-benar kami berfungsi
menjadi kabar dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Perlengkapi kami Tuhan, berikan kepada kami juga keberanian untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpa dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa percaya pada Tuhan. Kami percaya di waktunya ini, saatnya di mana Engkau akan memanen jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami. Berikanlah kami juga keberanian. Roh Kudus, berikanlah kami kemampuan, sehingga kami dapat beritakan kabar kesukaan itu kepada setiap orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus telah berakar di dalam Tuhan dan kami mengalami pertumbuhan, dan pada akhirnya kami menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati jemaat di tempat ini, apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan, usaha, apapun, bila Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada pengumuman. Minggu ini kita bersama-sama akan berada di tempat ini, di gereja untuk berfellowship bersama. Saya berharap untuk semua kita bisa hadir, karena saya akan bersama dengan istri saya akan memperkenalkan diri, walaupun sudah pada kenal semua, tapi tidak ada salahnya untuk kami mengenal diri lebih lanjut nanti pada hari Minggu. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir di tempat pada hari Minggu tanggal 12. Jangan lupa, catat baik-baik. Tanggal 12 di tempat ini. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk datang ke tempat ini. Pukul jam 5 sore. Ya, dan ajak teman-teman kerabat, semua teman kantor, teman mana, teman tegalan, semua ajak semua teman. Biar bersama-sama kita berfellowship bersama, bersuka cita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini.
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertaimu, melindungimu, memimpin setiap langkah hidupmu, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan,